Jumpa lagi di Opini, obrolan publik inspiratif dan terkini. Bersama saya Ima Alsa, beberapa waktu ke depan saya akan mengajak e-people untuk melihat aksi nyata warga dalam pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini, program Kampung Iklim yaitu Proklim. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas di RW 8 Kelurahan Sambiroto tentang Proklim Lestari, hari ini kita akan mengajak e-people untuk membahas tentang Proklim kategori utama yang didapatkan oleh RW 1 Kelurahan Mangunsari, Gunung Pati. Nah, penghargaan ini diberikan karena komunitas ini aktif dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti pengelolaan lingkungan, konservasi air, dan upaya warga dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Untuk membahasnya lebih lanjut, nanti kita akan bersama dengan narasumber, yaitu Ibu Tri Kayati, selaku Ketua Proklim RW 1 Mangunsari dan juga Ketua Bank Sampah Alamanda. Selamat pagi Ibu Tri. Pagi Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Kampung Proklim RW 1. Tepatnya ini di Gedung Bank Sampah Alamanda, Mbak. Terima kasih Ibu. Monggo silakan masuk sebentar. Baik, Bu Tri, ini merupakan penghargaan Proklim pertama atau memang sebelumnya sudah pernah mendapatkan penghargaan serupa, Bu? Oh iya Mbak, terima kasih. Sedikit bercerita Iya, ya. boleh. Ini juara Proklim utama kota itu tidak satu kali ini. Sebelumnya kami masih mengikuti berbagai lomba aktivitas yang ada di Kota Semarang seperti Proling, Bank Sampah. Nah, alhamdulillah di Proling kami dapat juara 1 kemarin yang tahun 2005, yang sebelumnya harapan-harapan. Ya. Dengan harapan-harapan tadi di tahun 2025 kami sudah mendapat nominasi di juara 1. Ya, terus untuk Proklim itu baru pertama kali mengikuti itu tahun 2025. Alhamdulillah juga langsung masuk nominasi. Luar biasa. Ini berkat gotong royong kerjasama warga kami di tahun 2025, antara Proling juga masuk, Proklim juga masuk. Dimana sebelumnya juga masih sudah ada Mbak, kami mengikuti lomba bank sampah yang diadakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Alhamdulillah juga masuk nominasi harapan 1. Nah, itulah perjalanan dari Proklim kami untuk pengelolaan sampah dulu, mengikuti berbagai event tahun 2025 untuk ikut Proklim. Ya, jadi memang awalnya dari bank sampah ya Bu ya, kemudian bisa sampai di tahap Proklim kategori utama. Benar ya Bu? Alhamdulillah utama. Kemudian Ibu, gimana sih awal mula warga di RW 1 ini bisa konsisten gitu ya? Dari yang awalnya bisa diceritakan dulu gitu ya Bu, flashback sedikit. Gimana awalnya masyarakat bisa bareng-bareng sengkuyung gitu untuk memulai pengelolaan sampah hingga akhirnya Proklim ini. Oh ya, ya. Terima kasih Mbak. Kami di RW lingkungan RW 01 ini untuk pengelolaan kegiatan. Kegiatan itu kami tidak bisa sendiri, otomatis menggandeng kepada tokoh masyarakat seperti Bu RT, Pak RT, dan warga sekalian, ya, untuk peduli pada lingkungan, untuk pengelolaan sampah terutama. Yuk kita pilih sampah dari rumah. Ya, dari pilah sampah dari rumah untuk mengelola, untuk dikelola di unit RT maupun nanti ke RW untuk diolah supaya lingkungan itu bersih dan tidak ada pembuangan sampah di luar atau di kebun maupun di sungai. Ya. Sebelum sedikit Mbak, sebelum ada pengelolaan sampah kami itu di tahun 2019 ke belakang itu masih banyak warga yang membuang sampah di sungai. Di kebun, membakar sampah. Nah, itulah pola-pola zaman dulu sebelum kami ada pengelolaan sampahnya. Nah, dengan inisiatif saya dengan Bu RT, warga, yuk kita olah sampah. Di samping pengelola sampah, kita untuk menjaga bumi juga mengajak warga untuk peduli pada lingkungan. Lebih peduli gitu. Iya, lebih peduli untuk lingkungan. Susah nggak sih Bu awalnya mengajak warga gitu yang
notabene dari awal buang sampahnya memang di sembarangan gitu ya Bu. Ada kesusahan tersendiri atau bisa langsung oke Bu, gampang gitu? Oh, bertahap Mbak. Oh, bertahap. Otomatis itu bertahap ya. Tahapnya gini, kita awali dari lingkungan yang terkecil dulu. Yang lingkungan terkecil dulu itu kami memulai dari lingkungan RT 01 dulu. Nah, di 01 sehingga kita sudah masuk bertahap-tahap dengan bagus, istilahnya kami merangkul ke RT lain. Jadi untuk sampai sekarang sampai 1 RW di mana ada 7 RT, Mbak. Sudah sampai 7 RT? Iya. Yang awalnya mulai 1 RT 1 ya, Bu? RT itu aja belum semua warga ikut. Masih banyak kekurangan kami, masih 25 orang awal-awalnya itu. Yang ikut pengelolaan sampah? Iya, itu kami barengkan dengan kegiatan PKK RT zaman dulu. Yuk kita kelola sampahnya, di samping ikut kegiatan PKK, tapi juga kita ikut langsung masuk ke lingkungan, gitu, dengan membawa sampahnya yang ada di rumah itu. Tidak boleh mencari dulu, tapi sampah yang ada di rumah saja dulu, yang anorganik. Yang anorganik. Terus dengan selalu edukasi itu tuh tantangan Mbak. Edukasi itu kami selalu beredukasi setiap pertemuan, entah itu pertemuan PKK, Dawis maupun pertemuan bapak-bapak atau pengajian, selalu saya mengedukasi. Konsisten ya Bu? Iya, insya Allah dari tahun 2009 sampai sekarang tidak bosan-bosannya selalu mengedukasi. Karena kalau tidak diedukasi atau tidak diingatkan biasa lupa. Nah, kembali kebiasaan lama gitu ya Bu ya. Gitu. Kemudian kunci keberhasilan apa sih Bu yang bisa sampai mendapatkan proklim utama ini? Oh ya, kuncinya gotong royong satu, semangat. Nah, warga guyup rukun di RW 1. Nah, itu. Gotong royong, semangat guyup rukun. Nah, rukun untuk melihara lingkungan. Karena memang kalau misal hanya 1 orang saja yang melaksanakan tidak akan bisa sampai sejauh ini ya Bu. Memang harus ada gotong royong, kemudian kesadaran masing-masing dari lingkup terkecil keluarga pun ya Bu. Nah kemudian Bu, dalam pelaksanaan proklim sendiri ya di RW 1 ini, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang menjadi unggulan gitu yang dilaksanakan oleh warga? Oh ya, kami mulanya belum tahu proklim itu apa Mbak. Belum tahu itu proklim itu apa. Yang penting kami bersama warga itu pertama tema untuk mengelola sampahnya dulu. Sehingga kami selain sampah tapi proling, tadi ikut proling. Ternyata proling itu ada gini-gini, ada biopori, ada sumur resapan. Ternyata kegiatan pembuatan biopori, ada sumur resapan di wilayah kami itu ternyata itu termasuk penjaga lingkungan yang masuk proklim, yang akhirnya proklim gitu. Nah terus di mana kita mengajak warga Mbak, bersama Pak RT, Pak RW, Bu RT, ngajak warga untuk setiap rumah itu mempunyai minimal 2 lubang biopori. 2 lubang per rumah? Iya, itu minimal 2 lubang biopori. Kalau tanah halaman luas bisa sampai 3, 4. Apa gunanya lubang biopori? Itu kami edukasi juga. Karena itu juga ada tantangan Mbak, mengajak warga untuk lubang biopori itu apa toh Bu? Wong kita kan sudah lantainya tanah itu penusap. Nah, itu juga tantangan Mbak itu dulu. Masih awam ya, Bu? Masih awam, kita juga mencari-nyari. Ternyata kemanfaatan biopori ini loh. Sumur resapan ini loh. Jadi sekarang warga itu sudah sadar, sudah teredukasi gitu ya. Manfaatnya tuh supaya tidak banjir atau air hujan bisa langsung meresap ke tanah ya, tidak langsung. Kalau Gunung Pati ini tuh Mbak tidak menjaga lingkungan, tidak buat biopori atau sumur resapan, bagaimana dengan yang Semarang di bawah? Itu menjaga satu otomatis itu ya Mbak, mencegah kebanjiran yang di upaya itu, mitigasi mitigasi yang ada di RW 1 itu. Benar-benar. Kemudian selain biopori, sumur resapan, ada kegiatan unggulan apa lagi Bu di sini? Untuk kegiatan kita ada kelembagaan, juga ada KWT Mbak, kelompok wanita tani kalau di sini kita menggerakkan ibu-ibu yang ada di wilayah RW 1 ini untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Nah, di mana kegiatan itu di KWT dan di tiap-tiap wilayah RT kami juga mengharapkan untuk mempunyai taman-taman urban farming. Meskipun itu ada di taman kegiatan bersama, di rumah masing-masing juga kami menghimbau untuk menjaga ketahanan pangan, meskipun misalkan
menanam cabai, terong, yang itu hal-hal sepele tapi bermanfaat bagi. Oke, Ya, benar itu. sekali. Jadi kegiatan-kegiatan yang awalnya tidak disadari ikut proklim, Iya, ternyata itu adalah bagian dari proklim ya Bu ternyata, ya, dan betul, Mbak. konsisten gitu. Nah kemudian tadi katanya memang ada pilah sampah dari awal ya Bu. Iya. Itu pilah sampahnya di daerah RW 1 ini juga Bu atau? Oh ya, kebetulan tuh Mbak, ini di lokasi bank sampah RW 1 ini di sini. Jadi kalau pemilah sampah itu kita anjurkan ke warga pilah sampah dari rumah, tapi dari rumah nanti dibawa ke unit RT. Nanti dibawa ke bank sampah. Bisa boleh jalan-jalan ke pas kebetulan ada kegiatan untuk pilah sampah. Baik, kita akan melihat upaya pilah sampah ya Bu ya yang dilakukan oleh warga di RW 1. Ini Mbak sedikit ada penghargaan yang dari pemerintah. Kita Penghargaan? Iya, ada proling. Ini ada lomba bank sampah. Nah, ini yang kami dapat di tahun 2025 sampai 24. Ini contoh ini penghargaan kami yang sudah Bank kami Sampah Alamanda, juara harapan 1 ya Bu. Kemudian ini lokasi proklim kategori utama kota ya. dan ini peringkat 1. Peringkat 1 nasional. Wah, luar biasa sekali. Ini menjadi suatu momen yang memang membanggakan sekali gitu ya Bu, dan patut untuk dicontoh oleh wilayah-wilayah yang lain agar bisa seperti RW 1 di Mangunsari ini. Insya Benar Allah, sekali. Bisa memperluas. Benar. Ya, Mbak. Untuk memacu semangat warga, Mbak. Benar sekali. Oke, kita langsung lihat pengelolaan sampahnya kita ya Bu bisa ya. Langsung ke lokasi pengelolaan sampah. Assalamualaikum. Nah, ini Mbak kegiatan di sini untuk pengelolaan sampah anorganik. Anorganik. Ya, ini ibu-ibu ini mengelola sampahnya anorganik yang dari rumah warga ke pilah sampah ke unit RT, nanti ke bawah ke bank sampah. Nah, ini untuk dipilah kembali secara detail. Ya. Kalau dari rumah, otomatis kan dari itu kardus atau plastik itu sudah disendirikan. Oh, berarti dari rumah udah dipilah-pilah sama Iya, warganya udah sendiri ya Bu? dipilah-pilah karena kita ngasih tempat atau seperti ini bagor Mbak untuk di tempat pilah. Ya. Dari rumah sudah terpilah dari beberapa jenis, nanti dibawa ke sini. Lah di bank sampah Alamanda ini secara detail. Karena kalau dari rumah kan masih belum secara detail. Nah, ini secara detail di sini untuk pengelolaan sampah. Nah, ini. Kalau yang dari rumah kan masih misalkan contoh, Mbak. Ini misalkan contoh ini masih campur meskipun ini plastik. Tapi beda ya Bu? Iya, ternyata nanti nilai ekonomisnya juga berbeda. Oke. Ya, nanti makanya di lingkungan di wilayah bank sampah ini secara detail. Sendirikan nanti nilai ekonomisnya Berbeda. Itu yang mengantar warga atau dijemput Bu? Ya, alhamdulillah kita yang menjemput dari bank sampah, menjemput ke tiap-tiap RT, unit RT, karena kita sudah difasilitasi dari DLH, kasih TOSA, nah, untuk menjemputi sampah-sampah yang ada di wilayah. Oke, ini guyup semuanya ya ibu-ibu di sini. Ini dari RW 1 kumpul semua di sini Bu, atau ada shift-shift gitu sih Bu? Kadang-kadang Mbak yang kerja, bisanya hari apa gitu, jadi bisa bergantian. Oh, bergantian. Ya, tapi ini alhamdulillah ini di hari libur. Oh, benar. Nah, hari libur ini lumayan, alhamdulillah ini khusus yang pemilah-pemilah. Nah, kami di samping untuk sampah anorganik seperti ini Mbak, kami juga mengelola sampah organiknya. Oke, Ya. boleh kita lihat Bu? Oh iya, untuk sampah organiknya di belakang ini untuk pakan magot. Oh, pakan magot. Iya, kita beternak magot, bukan beternak ayam, tapi beternak magot. Oke, kita lihat juga ya Bu ya. Iya, monggo. Ini Mbak, untuk pengelolaan sampah organiknya kami, kami kelola untuk dijadikan ternak magot. Ini ada. Di samping itu Mbak, di samping untuk organik untuk makan magot, karena sisa makanan untuk juga komposting. Kami Ada komposting juga? Mengelola sampah organiknya juga jadi komposting, magot, dan ekoenzim itu masih banyak-banyak. Itu ekoenzim ada, pupuk ada. Nah, itu guyupnya warga kami. Ya, itu kegiatan ibu-ibu. Ya, di samping organik juga anorganiknya sudah terkelola ya, karena untuk mengurangi timbunan sampah Benar ke TPA. sekali. Biasanya kan sampah anorganik tuh
kayak aduh ini bingung mau dikemanain, tinggal dibuang-buang Iya, aja kan ya Bu. iya. Tapi di RW 1 ini difasilitasi begitu ya. Difasilitasi alhamdulillah, dan warganya itu mau. Iya. Mm. Diajak kegiatan lingkungan itu karena positif gitu ya Mbak ya. Kalau ini nanti akan dijual atau gimana Bu? Nah, kita kolaborasi. Ada yang kemarin ada juga dijual kalau melimpah. Terus untuk ketahanan pangan kita ke KWT. Kolaborasi, jadi kita bersama dengan KWT Mbak. Kita ada KWT, ada kelompok tani. Bapak-bapak itu kelompok tani yang khusus ketahanan pangan padi. Kalau ibu-ibu sayur-sayur. Nah, itu sudah keplot-keplot itu Keplot ada ya, Bu. ada lembaganya sendiri. Pupuk-pupuk ini kita dimanfaatkan untuk menanam-nanam, yaitu yang ada di pot-pot itu nanti dibuat tanaman. Oke, nanti kita juga akan membahas tentang KWT di RW 1 ini ya Bu. Iya. Oh ya, tadi juga disebutkan oleh Bu Tri ada biopori dan sumur resapan, benar? Oh iya, betul. Kita boleh lihat Bu? Oh iya, monggo Mbak, di rumah warga ada, di depan bank sampah setiap ada fasilitas umum juga ada. Oke, Insya Allah. mari. Ya. Nah, people, sekarang kita sudah di salah satu rumah warga, ya Bu, Iya. yang ada inovasi lubang biopori dan composting. Oke, kita lihat di sini ada lubang biopori di mana tadi? Di tiap-tiap rumah ada minimal 2 dan mesti lebih dari 2 Mbak, karena tergantung halamannya. Oke. Ya. Inilah salah satu contoh lubang biopori dari warga. Itu Ibu Ani. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Ani. Jadi selain inovasi biopori, di sini juga ada inovasi yang namanya Composting. composting. Baik, ini dilakukan setiap hari atau gimana Iya, Bu? setiap hari. Karena setiap hari itu kita memproduksi sampah ya, baik itu dari limbah rumah tangga ataupun dari daun-daun kering. Iya, Ini jadi sangat kita- bermanfaat ya Bu berarti? Iya. Iya. Untuk limbah dapur yang mentah kita pakai composting bisa, pakai galon tumpuk bisa. Oke. Nah, selain tadi biopori ini dan composting juga dimanfaatkan untuk di KWT, benar ya Iya. Bu? Oke, dan nanti people kita akan membahas lebih lanjut juga tentang KWT yang tadi sudah di-spill juga ya sama Ibu Tri, yaitu Kelompok wanita tani. kelompok wanita tani. Bu Ani juga ikut? Nah, ini salah satu anggota kelompok wanita tani. Oke, people, nanti kita akan bahas tentang KWT dan juga urban farming begitu ya Bu di RW 1 Mangunsari bersama dengan Ibu Bungsu Fatima. Jadi people jangan kemana-mana, tetap di Opini. Selamat datang di RW 1 Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sebuah wilayah yang terus berbenah dan bergerak bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Seperti banyak wilayah lain, RW 1 Mangunsari juga menghadapi resiko bencana. Longsor di lereng, angin kencang, hingga kasus demam berdarah. Alih fungsi lahan, kebakaran, dan sampah menjadi sumber emisi yang harus dikendalikan. Untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, warga Mangunsari mengembangkan beragam inovasi. Mereka membangun DAM, kolam penampung, sumber resapan, hingga biopori. Lereng-lereng diperkuat, kawasan resapan diperluas. Ketahanan pangan dijaga dengan pertanian lokal rendah emisi, sementara air dipakai seefisien mungkin, bahkan air leri pun dimanfaatkan kembali. Baik people, sekarang kita sudah berada di salah satu taman ketahanan pangan di RW 1 Kelurahan Mangunsari Gunung Pati dan sudah bersama dengan kita Ibu Bungsu Fatima. Ya, Atau biasa dipanggil Ibu Uung. Ibu Uung. Baik, Ibu Uung ini sebagai apa, Bu? Saya di sini sebagai sekretaris Proklim dan koordinator di salah satu pengurus di kelompok wanita tani Alamanda. Baik, bisa kita sebut KWT begitu ya Iya, Bu? betul. Nah KWT ini sudah didirikan sejak kapan sih Bu? Dan Taman Ketahanan Pangan ini apakah bersamaan dengan adanya KWT itu? Apa gimana? Oh iya, awalnya kami membentuk KWT itu di tahun 2019. Ini karena inisiatif kami warga, karena di ini kan mayoritas pedesaan kampung ya. Jadi banyak lahan-lahan kosong, yang lahan tidur lah istilahnya, itu kita manfaatkan untuk
untuk membuat taman-taman seperti taman toga, taman sayur ditanami seperti itu untuk ketahanan pangan masyarakat sekitar seperti itu. Jadi taman ketahanan pangan ini sudah ada di tiap-tiap RT, benar Bu? Sekarang lambat laun kita tiap-tiap RT itu membuat taman toga, taman sayur gitu. Terus ada juga kelompok tani yang khusus menanam sayuran-sayuran kayak gitu. Iya. Yang ditanam apa aja sih Bu di taman ketahanan pangan ini? Oh iya, yang ditanam di ketahanan pangan itu kita yang makanan yang untuk sehari-hari. Semisal kalau kita sehari-hari itu makannya sayur ya ada kangkung, terong, kemudian ada tomat yang sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Terus ada cabai, apalagi itu kan untuk kita sebagai sekarang kan cabai mahal ya Mbak. Iya, kalau benar. kita menanam cabai sendiri, terus untuk kebutuhan di rumah tangga 3 atau 5 pot gitu kan kita sudah bisa memenuhi kebutuhan masing-masing kayak gitu. Benar. Nah, untuk hasilnya sendiri begitu Bu, apakah dijual atau dibagikan kepada warga atau seperti apa? Oh iya, untuk hasilnya itu kita ada yang dijual. Dijualnya pun kita ke ibu-ibu anggota terlebih dahulu. Kemudian kalau ada sisa kita ke warung makan. Di sekitar lingkungan ini kan juga ada warung makan. Juga untuk sosialnya kita bagikan untuk anak-anak yang rawan stunting lewat posyandu. Tapi itu tidak setiap bulan, kalau pas ada panenan yang bisa diberikan untuk memenuhi gizi untuk anak-anak yang rawan stunting seperti itu. Berarti memang berkolaborasi ya Bu? Iya. Oke. Nah, ada nggak sih Bu rencana gitu dari warga terutama KWT ini untuk pengembangan taman ketahanan pangan gitu, misal penambahan tanaman atau produk begitu? Oh iya. Kita untuk pengembangannya kita ingin memiliki greenhouse Mbak, supaya lebih bersih, terus untuk menghindari hama-hama dari luar. Kalau masih terbuka gitu kan, karena di Gunung Pati ini kan curah hujannya termasuk tinggi, jadi lahan-lahannya itu jadi asam. Jadi tanaman-tanaman itu gampang sekali busuk akarnya, kemudian buahnya juga banyak cepat busuk. Makanya kalau kita punya greenhouse, kita sedang mengusahakan entah nanti dari mana. Ya itu kita membuat greenhouse kayak gitu. Kemudian untuk tanaman-tanamannya karena untuk jangka panjang kita kebetulan sudah ada kerjasama dengan ya CV Herbal, salah satu herbal. Kita nanti ada kerjasama untuk menanam cabai Jawa. Jadi mungkin bibit, kemudian pupuk itu nanti dari sana, terus kita mengembangkan untuk panenannya juga dijual ke CV tersebut. Oke, mungkin CSR berupa CSR gitu ya Bu. Oke, terakhir ini Bu, gimana, apa saja harapan gitu dari Bu Uung terhadap kelanjutan Taman Ketahanan Pangan dan terhadap Proklim sendiri di RW 1 ini? Untuk ketahanan pangan ya harapan saya ada beberapa aspek ya Mbak. Untuk aspek sosial mungkin taman-taman tersebut di RT masing-masing ataupun di lingkungan RW 1 lah pada umumnya itu bisa menjadi wadah untuk ibu-ibu silaturahmi di situ. Jadi kita tidak hanya melulu tanam, tapi di situ kita juga bisa sosialisasi sama ibu-ibu tetangga yang mungkin kesehariannya sibuk di rumah masing-masing. Kalau kita ada wadah di situ, kita bisa berinteraksi di situ. Kemudian untuk nilai ekonominya dari hasilnya itu kita bisa menjual, masuk kas, terus nanti bisa buat bibit lagi, muter kayak gitu ya. Terus kalau untuk nilai edukasinya di situ kita kan juga bekerja sama dengan BPP Gunung Pati. Jadi kadang-kadang dapat undangan keluar untuk belajar masalah penanaman, pembibitan dan lain-lain kayak gitu. Kadang mereka datang untuk meninjau lapangan kayak gitu. Terus kita juga pengen mewujudkan kebun yang terintegrasi. Jadi ada peternakan, ada perikanan kayak gitu. Itu mimpinya depan. Harapan ke depan kita doakan bersama. Semoga harapan-harapan tersebut perlahan-lahan bisa tercapai begitu ya Bu. Baik, people, sekarang kita sudah berada di akhir
Kita tadi sudah menyaksikan gitu perjalanan RW 1 Kelurahan Mangunsari dalam hal pengelolaan sampah, proklim sampai dengan Taman Ketahanan Pangan yang insya Allah kita harapkan bisa seperti punya greenhouse gitu ya Bu. Kemudian bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih people sudah membersamai kita dari segmen awal sampai sekarang. Jangan lupa tetap saksikan opini di channel YouTube Semarang Pemkot. Saya Ima Alsa, Ibu Uung, beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.